warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman saat ini sedang mendengarkan podcast Latko. Let's listen and talk about children opinion. Sebuah podcast audio persembahan dari Forum Anak Kota Malang, tempat di mana kita bisa membahas bersama-sama isu terkini tentang anak. Bersama para narasumber yang sangat luar biasa dan hebat. Perkenalkan, saya Lila selaku moderator yang akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Nah, di sini saya tidak akan berbincang sendirian saja. Saat ini di tengah-tengah kita semua sudah hadir perwakilan dari Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang yang diwakili oleh Bunda Drawinarti Ningsi MM dan Ibu Ani Amal. Beliau adalah salah satu tokoh penting dari keberlangsungan Forum Anak Kota Malang saat ini. Beliau sangat sering berkegiatan bersama dengan Forum Anak Kota Malang di berbagai kesempatan. Selamat siang Bunda Win dan Bunda Ani. Selamat siang anak-anakku yang Bunda cintai. Bagaimana kabarnya Bunda? Apakah sehat? Alhamdulillah, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali mendengarnya Bunda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Ani dan Bunda Win yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami di siang hari ini di tengah kesibukan dan kegiatan Bunda. Baik Bunda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik pilihan dari teman-teman Forum Anak yang sudah kami lakukan voting pada minggu lalu melalui platform Instagram Forum Anak Kota Malang. Dan terpilihlah topik yaitu Sekolah Ramah Anak. Di platform Instagram inilah para teman-teman sering melakukan interaksi untuk menyalurkan aspirasinya. Salah satunya dengan memilih topik pembahasan. Untuk teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram Forum Anak Kota Malang di @FA Kota Malang untuk mengetahui update kegiatan kami ya. Baik Bunda, berbicara mengenai sekolah ramah anak. Menurut pandangan dan pendapat Bunda Win sendiri, sekolah ramah anak itu seperti apa dan apa saja indikator yang harus ada di dalam sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah suatu pendidikan yang memiliki karakteristik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Yang kedua, hak yang mencerminkan serta memberikan perlindungan anak sesuai haknya, yaitu meliputi 5 klaster. Malang, karena sudah dicanangkan menjadi sesuai dengan visi misi Kota Malang. Malang dengan tribunacitanya, Malang Kota Pendidikan, Malang Kota Pariwisata, Malang Kota Industri. Berkaitan dengan itu, bagaimana kami sebagai lembaga perlindungan anak-anak agar tidak ada diskriminasi tentang sekolah ramah anak, kami memberikan masukan kepada pemerintah Kota Malang, salah satunya sesuai dengan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan yang termaksud terangkum di sana baru 1071 sekolah formal, yang artinya mulai dari TK, kelompok bermain, kemudian sampai dengan SD sampai dengan SMP. Itu adalah ranah kebijakan pemerintah Dinas Pendidikan Kota Malang. Namun dari 1071 yang belum dimasukkan adalah sekolah untuk anak kelompok disabilitas. Tolong anak-anakku, berkaitan dengan ini, karena Bunda sebagai pengurus LPA sejak 2009, kita bersama-sama menyuarakan agar surat keputusan itu ditambahkan atau perlu ada pembaruan. Yang kedua, selain indikator yang disampaikan tadi, hak anak yang harus dipenuhi ada 5 klaster, tentunya untuk perlu pengembangan, sekolah ramah anak itu punya spesialisasi tersendiri. Contoh, di Kota Malang, kalau kita berbicara tentang kekerasan, masih ikut urutan keberapa, walaupun ini masih banyak, karena kasus ini banyak melapor kepada lembaga kami. Untuk ini, agar tiap-tiap sekolahan punya warna sendiri. Contoh, SMK Negeri 5 punya warna sendiri, yaitu sekolah anti-bullying. Nah, saya harapkan sekolah negeri yang ada di jajaran Kota Malang mempunyai warna sendiri, dan yang paling akhir tentunya stop tidak ada kekerasan. Dan kemudian juga adanya kantin yang ramah anak. Juga ini dilengkapi dengan sarana prasarana, halte sekolah anak dan sebagainya. Semuanya terfokus, yang penting memenuhi prasyarat tidak ada diskriminasi tentang anak. Baik Bunda Win, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada Bunda Ani, apakah setiap sekolah di Kota Malang mulai tingkat TK sampai SMA sudah mendeklarasikan sebagai sekolah ramah anak? Mungkin bertahap ya, tidak semuanya sekolah itu ramah anak, tetapi proses menuju untuk kesananya itu Kota Malang berharap semua sekolah ramah anak. Jadi berharap sekolah yang ramah anak itu nantinya anak itu
aman ada di lingkungan sekolah itu, sehingga anak ini nyaman dalam menerima pendidikan pelajaran. Kemudian sekolah ramah anak adalah tidak adanya kekerasan, tidak ada bullying, dan pendidiknya pun juga nyaman untuk memberikan pendidikannya. Kemudian pendidikan peduli keadaan anak sebelum dan sesudah belajar. Jadi nyaman buat anak-anak gitu. Terima kasih kepada Bunda Ani. Pertanyaan selanjutnya kepada Bunda Win. Bagaimana peran siswa, guru, dan warga sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah ramah anak? Menurut pendapat kami, tentunya harus ada standar komitmen antara komite. Nah, ini komite merupakan kepanjangan atas nama siswa. Orang tua berperan di sana. Tentunya adanya trisitas orang tua, kemudian guru, dan siswa. Nah, kedua, harus ada peta di masing-masing sekolah. Karena apa? Peta itu untuk mewujudkan peningkatan dari pendidikan untuk menuju sekolah ramah anak. Sekarang ini kan tidak ada istilahnya, oh SMP A favorit, tidak kan? Dengan adanya program zonasi tadi, semua pemerataan sama. Sehingga diharapkan walaupun sekolah di pinggir, semuanya standarnya sama. Yang penting sekali lagi, no kekerasan, memenuhi standar pendidikan sesuai dengan Kemendikbud yang ada. Mungkin. Baiklah, dari Bunda Win cukup itu. Selanjutnya kepada Bunda Ani. Dengan adanya sekolah ramah anak sendiri, apakah akan mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar siswa di sekolah? Menurut saya itu justru menjadi lebih baik. Anak-anak jadi tertata, anak-anak terlindungi, anak-anak jadi aman karena program sekolah ramah anak itu. Baik, terima kasih. Bunda bisa menambahkan terkait boleh, dengan sekolah Bunda. ramah anak tadi. Jadi begini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah mempromosikan program sekolah ramah anak di ajang internasional. Nah, ini keren ya. Karena melalui rakor nasional itu salah satunya ada menteri dari negara Islam didatangkan. Luar biasa Indonesia dengan konsep-konsep KLA, sehingga hal ini akan menjadikan pilot project percontohan di wilayah ASEAN. Nah, ini kita harus berbangga. Bagaimana adik-adik di Forum Anak Kota untuk siap mendukung program ini. Terima kasih dari Bunda itu. Untuk Bunda Anik sendiri, selama ini apakah ada kendala dalam menciptakan sekolah ramah anak di Kota Malang, Bunda? Ya, kurangnya pelatihan ya, sosialisasi kurang juga, sehingga anak-anak ini kurang bisa ini, dan peran serta dari guru-guru itu semua. Jadi begini, anggaran pemerintah itu kan terbatas. Yang menjadi pilot project itu cuma sekolah-sekolah tertentu, jadi bukan menyeluruh Kota Malang. Sehingga bagaimana dengan regulasi ini tidak tergantung kepada APBD, saran kepada pemerintah menggandeng istilahnya CSR ya. Mungkin dari kami itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bunda, apakah ada kiat-kiat atau upaya dalam melakukan sekolah ramah anak itu agar tetap bertahan di Kota Malang? Melalui program Kementerian Pemberdayaan Perempuan di tahun 2019, ada program yang dialokasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang. Salah satunya bagaimana cara mencegah perdagangan orang di Kota Malang. Mengapa yang menjadi sasaran lokus adalah Dinas Pendidikan? Mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi mendidik yang ada di dalamnya. Kota Malang dengan luas sekian itu 30,01% adalah anak-anak generasi alfa. Nah, terkait dengan hal itu, maka semoga dengan SK tadi, mohon adanya pembaruan, perlu diwaspadai. Yang terakhir, pesan kami, kita harus waspada. Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, yuk kita bersama-sama melakukan pengawasan dalam rangka untuk meraih target Indonesia, meraih target emas program Idola. Ya. Baik, terima kasih kepada Bunda Win dan Bunda Anik yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi teman-teman dapat kita ambil kesimpulan bahwa sekolah ramah anak itu sangat penting untuk keberlangsungan pendidikan dalam Kota Malang dan seluruh Indonesia. Baiklah teman-teman, podcast Latko ini akan tayang selama 2 bulan sekali dengan topik yang sangat beragam. Dan kami juga akan menghadirkan para narasumber spektakuler lainnya. Bagi teman-teman semua yang ingin memberikan saran dan masukan kepada Forum Anak Kota Malang, bisa melalui Instagram kami di @fa_kota_malang. Suara kalian kami tunggu ya untuk memperbaiki program kerja kami untuk kedepannya. Dari saya sebagai moderator cukup, dan terima kasih atas kesempatannya kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.